Verifikasi ini kami juga didampingi oleh Pak Ruslan dan Ibu dari PAN dan kawan-kawan dari Perkim dalam melakukan identifikasi di wilayah ini, termasuk didampingi oleh kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang melatar belakangi daripada kajian kami ini memang bahwa pemukiman kumuh biasanya itu memang menjadi masalah utama, terutama di kawasan pedesaan sampai ke perkotaan. Ini bukan saja menjadi persoalan di Barat, tapi di beberapa daerah di Sumatera Utara maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Ini adalah merupakan persoalan yang memang mau tidak mau harus dilakukan suatu penanganan yang tepat, yang efektif, sehingga menjadikan kawasan itu terbebas menjadi desa kumuh seperti itu. Seperti pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak, sehingga pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan. Yang intinya seluruh unsur baik pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bergotong royong, baik mulai dari memikirkan, merencanakan sampai melaksanakan agar persoalan kumuh di Indonesia ini dapat kita kurangi minimal dan mungkin bisa kita tuntaskan. Jadi penetapan identifikasi kumuh di Desa Bandar Ahmad tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Di samping memang ada historis sejarah yang kami dengar dari kepala desa, juga memang untuk mendukung apa yang tertuang di nawacita pada saat Presiden Jokowi dulu terpilih, bahwa membangun Indonesia itu dari pinggir dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Serta ada juga berdasarkan RPJM di Sumut 2018-2023 oleh DPRD Sumut beberapa waktu lalu, Gubernur dan Wagub juga ingin untuk mewujudkan dan melaksanakan visi Sumut maju, aman, bermartabat, melalui 5 misi itu mewujudkan masyarakat bermartabat dalam kehidupan, dalam politik, pendidikan, pergaulan. Ya. Oke, baik Pak. Langsung ke hasilnya aja. Ke hasil. Jadi inilah latar belakang maka kami melakukan kajian tersebut. Hasilnya aja. Kami tampilkan juga bahwa memiliki Kecamatan Tanjung Tiram itu ada Desa Bandar Ahmad yang jaraknya sekitar 132 dari ibu kota provinsi. Langsung. Ini adalah kawasan Desa Bandar Ahmad yang memiliki jumlah bangunan sebanyak 333 unit, dan ini adalah dusun-dusun yang ada di desa. 333 unit itu 333 rumah gitu? Iya. Ini juga ini tadi secara yang kami sampaikan penanaman Desa Bandar Ahmad dan kondisi Desa Bandar Ahmad. Banyak juga anaknya ya. Beranak terus juga ya. Langsung ke hasilnya aja Bang. Pak Marwan. Jadi kami dalam melakukan identifikasi itu apakah Desa Bandar Ahmad itu termasuk wilayah kumuh atau tidak. Jadi kami mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tentang aspek kekumuhan, terutama dari ditinjau dari bangunan gedung, dalam lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, termasuk proteksi kebakaran. Ini adalah aspek kekumuhan berdasarkan permen di atas. Dan apa itu yang menjadi penilaian untuk bangunan? Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis. Untuk jalan lingkungan, cakupan pelayanan jalan, kualitas permukaan. Untuk penyediaan air minum, ketersediaan akses, tidak terpenuhnya kebutuhan air minum. Untuk drainase, ya.
Ada semua nih. Ada yang ada Pak. Nah, jadi hasilnya setelah ini kita paparkan, ini adalah data-data yang kami kumpulkan dari Desa Bandar Aman. Nah ini Pak, jadi dalam melakukan identifikasi kami kan survei beberapa orang ya, tim dari teknik dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan dan menentukan bahwa kondisi bangunan, terutama kriteria ketidakteraturan bangunan, itu 51 sampai 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan. Nah, artinya mulai dari tapak lantai, arah ya, dan bentuk bangunan, lalu kepadatan bangunan itu 25% sampai 50%. Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, nilainya 1. Jadi dalam melakukan penilaian ini memang sebenarnya pemerintah juga sudah menentukan teknik penilaiannya seperti apa ya, seperti itu. Jadi setelah kita nilai untuk ketidakteraturan itu ada nilainya 3, kepadatan nilainya 1, artinya tidak terlalu padat memang daerah itu karena ada daerah-daerah yang terbuka. Namun khusus karena sifat sifat pengembangan biasa itu di desa, bangunan itu biasanya bangun kalau ada infrastruktur jalan seperti itu. Sedangkan kondisi jalan lingkungan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis itu 51 sampai 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Jadi nilainya 3. Dan cakupan pelayanan jalan lingkungan 25 sampai 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan. Jadi ada jalan, ada bangunan yang harus melakukan manuver kita baru bisa berkomunikasi dengan dusun-dusun yang lainnya gitu. Lalu kualitas permukaan jalan lingkungan sampai 51-75% ada yang memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Maksudnya di sini nilai tertinggi itu 5. Lalu kami berikan nilai 3 karena ada juga jalan yang sudah dirabat beton namun permukaannya ada yang rusak, ada yang belum dirabat, bahkan ada jalan yang sudah teraspal itu tergerus yang seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi ya. Kami bisa melihat di sana itu sekarang tinggal puing-puing lah seperti itu. Lalu kondisi penyediaan air minum. Jadi untuk ketersediaan akses aman air minum itu 51 sampai 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman. Karena kami sudah meninjau ke sana bahwa akses air minum di sana menggunakan sumur baru, walaupun memang ada sumur-sumur yang dibuat oleh pemerintah atau sebelumnya. Lalu tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. Jadi 25 sampai 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter per orang per hari itu tidak terpenuhi. Walaupun sebenarnya berdasarkan Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa pembagian air minum itu ada waktunya, ya, ada waktu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kami melihat masih kurang untuk itu. Lalu kondisi drainase lingkungan, ketidakmampuan mengalirkan air limpasan, ketidaktersediaan drainase, kualitas konstruksi, ya. Ini juga adalah bagian daripada yang kami coba akan tonjolkan, bahwa seperti Bapak katakan tadi, terjadinya rob atau terjadinya pasang menyebabkan terjadinya abrasi atau bahkan air itu masuk ke pemukiman atau bahkan mungkin merendam pemukiman masyarakat. Bagaimana ini bisa kita atasi? Kami ada beberapa saran dan juga beberapa rekomendasi agar proses air masuk, air keluar itu bisa lebih cepat dilakukan sehingga permukaan tanah tidak banyak genangan air. Begitu juga kondisi pengolahan air limbah ya. Ini sisi pengolahan air limbah sudah tidak sesuai, terutama ini limbah-limbah rumah tangga termasuk sarana WC dan sebagainya. Kondisi pengolahan persampahan ya, ini juga hampir ada beberapa mungkin di dekat kantor kepala desa masih ada saya lihat
pengumpulan sampah. Tapi kalau kami jalan ke beberapa daerah ya sampah itu berada di tempat-tempat biasanya yang tergenang. Dan kondisi prasarana dan sarana proteksi kebakaran sama sekali memang tidak ada di sana, sama sekali tidak ada. Apa Pak? Tak ada? Proteksi kebakaran Pak. Jadi memang tidak ada di sana. Kami sudah lihat, kami cek itu mungkin tak ada apa namanya itu harus yang hidran itu kemarin ya, kita tanyakan juga ternyata memang tidak ada. Sehingga memang kalau terjadi kebakaran itu gimana saya mengatakannya ya, sulit memang untuk kalau tidak ada hidran di sana untuk menyemprot dan sebagainya. Akhirnya dari kondisi dan 7 kriteria ini kami memberikan nilai 46 berdasarkan Permen nomor 14. 46 adalah tingkat kekumuhannya sedang. Tingkat kekumuhannya sedang. Artinya berdasarkan peraturan itu Maksudnya tingkat kumuhnya sedang. iya sedang. Ada Ada sedang kumuh. bisa jadi Pak. Bisa jadi lagi sedang kumuh dia Pak. Berarti kumuh itu. Namun yang memang sangat memprihatinkan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, tak mungkin pemerintah akan memberikan bantuan untuk masyarakat itu jika kondisi legalitas lahan tanah. Jadi di sana kondisinya negatif. Ya, sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan baik milik sendiri atau milik orang lain. Jadi nilainya negatif. Inilah yang mau kita sorong umpamanya bisa agar bantuan itu mengucur kepada masyarakat terutama Desa Bandar Aman ini harus positif. Lalu pertimbangan lain nilai strategi lokasi ini sangat bagus, lokasi terutama pada fungsi strategis kabupaten kota, pendudukan kepadatan penduduk pada lokasi sebesar lebih kecil dari 150 jiwa per hektar. Kondisi sosial ekonomi dan budaya, lokasi memiliki potensi sosial ekonomi dan budaya yang dikembangkan atau dapat dipelihara. Dari penilaian ini kami sudah sampaikan bahwa tingkat kekumuhannya adalah kumuh sedang. Ini adalah identifikasi bekerja sama dengan Dinas Perkim dan DPR yang kami lakukan ke Desa Bandar Aman. Nah, ini yang juga menjadi perhatian bagi kami bahwa dahulunya ini ada jalan. Ya. Kemarin juga kami dengar dari kepala desa bahwa pemerintah Kabupaten Batubara sudah menginjek dana untuk pembuat pemecah gelombang untuk di atasnya dibangun jalan. Namun kami coba memberikan usulan gitu ya. Usulan kalau tipenya seperti itu mungkin itu sudah cukup direncanakan dengan baik, tapi mungkin bisa nanti metode-metode breakwater yang lebih yang lebih baik kita kembangkan sehingga tidak terjadi abrasi. Jadi ini adalah begini Pak, ya kalau sudah surut terjadi genangan. Ini hanya satu tempat, ada beberapa tempat. Ini jalan yang sudah diperbaiki drainasenya, ya, namun jalan belum diaspal. Dan ini jalan yang dari Pantai Bunga ke Bandar Ahmad ya. Ini hancur, ya, habis. Inilah sisa-sisanya. Dan ini yang sedang dibangun. Pemecah gelombang di pinggir pantai. Ini kondisinya dan ini kondisi jalannya. Jadi bertumbangan ya, ini penahan gelombangnya juga bertumbangan. Karena mungkin gelombang yang cukup besar, rob, terjadi abrasi sehingga tanah jadi lebih progresif ya, dan airnya meluncur dan terjadilah abrasi. Jadi ada beberapa skenario yang memang juga kita mengacu kepada pemerintah ya, skenario pencegahan pemukiman kumuh, peningkatan kualitas pemukiman, peningkatan prasarana pendukung dan arahan pengembangan aspek perekonomian. Untuk
pencegahan. Ada beberapa masukan kami coba sampaikan. Pertama, arah pengendalian penduduk. Ini kan terkenal juga desa Bandar Rahmat adalah desa KB. Kepadatan penduduk masing-masing diupayakan tidak lebih daripada 200.000 per hektar. Itu menjaga pertumbuhan penduduk di bawah 2% per tahun. Lalu arah pengembangan pemukiman disesuaikan dengan rencana tata ruang yang sudah ada di Kabupaten Batubara ini. Lalu mensyaratkan pembangunan taman lingkungan dan sarana prasarana pendukung untuk setiap pengembangan perumahan di wilayah itu. Lalu arah penyediaan jaringan sarana dan prasarana, jaringan jalan, air bersih, drainase, air limbah, dan persampahan. Ini adalah upaya peningkatan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan agar wilayah tersebut tidak termasuk daerah kumuh. Lalu peningkatan kualitasnya terus kenaikan pembangunan perumahan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem jaringan air bersih. Jadi jarak antara kecamatan Tanjung Tiram dengan Bandar Rahmat walaupun bisa dilihat dengan mata, kalau menggunakan akses darat kita kan dari jembatan yang cukup jauh. Lalu kami membayangkan jika dilakukan pembuatan sumur bor seperti yang selama ini ada di desa Bandar Rahmat, kami khawatir kualitas airnya yang menjadi kendala ke depan. Atau mungkin nanti kita akan bisa mengembangkan sistem sanitasi yang mungkin akan jauh lebih baik. Lalu pengembangan sistem jaringan drainase berupa gorong-gorong. Jadi seperti kami sampaikan tadi bahwa ada gorong-gorong di sana, ada jalan ada. Lalu kapasitas gorong-gorong yang tersedia dengan hubungannya terhadap waktu proses surut dan naik itu, ini yang perlu disiasati. Jadi masih gorong-gorong itu datangnya dan terutama di jembatan setelah kita masuk ke desa Bandar Rahmat, dapat kantor kepala desa, di situ ada jembatan, di bawah itu kita anggap itu gorong-gorong dan ada gorong-gorong yang kecil. Proses air masuk itu mungkin di situ lancar. Tetapi di beberapa tempat, terutama di dusun yang berbatasan dengan sungai, nah ini yang agak harus makan waktu, terutama pada saat surut. Nah itu dia. Jadi kalau kita mungkin nanti bisa kita kembangkan melalui kajian secara teknis bagaimana air masuk, air keluar, dan mungkin sistem kanalisasi dan sebagainya. Ini mungkin bisa merubah wajah Bandar Rahmat jauh lebih baik. Lalu pengembangan jaringan air limbah, air kotor. Lalu pengembangan sistem persampahan, terutama pengumpulan sampah sampai pengangkutan sampah ke TPS dan TPA. Dan ini adalah usulan yang sudah umum sebenarnya, pemecah gelombang dengan sisi miring dan sisi tegak, atau gabungan dari sisi miring dan sisi tegak. Jadi kalau pemecah gelombang, kalau menurut kami, kalau kita lihat dari peta bahwa ada sekitar hampir 500 meter kalau saya tidak silap, kemarin kami coba ukur, itu ada daerah yang tidak dalam. Artinya kalau di jarak sekitar 200 meter atau 300 meter dari bibir pantai itu kita pasang breakwater ke laut, yang kita harapkan adalah gelombang dari laut itu tidak langsung menghantam pantai, dan kita harapkan terjadi sedimentasi sehingga panjang pantai akan jauh lebih panjang dari yang sekarang ini. Nah,
Nah, itu kita berharap seperti itu. Artinya kami diskusi dengan Pak Kepala Desa. Kalau kita lihat dari peta, ada peta kita tadi Pak. Nah, kalau kita lihat peta ini Pak, ini dilihat dari udara bahwa ini Dibangun sekarang Pak. gimana Pak? Yang dibangun sekarang. Ini Pak, dari sini ini yang dibangun sekarang nih Pak. Nah, ini dibangun, nah, ini yang hancur itu Pak. Yang hancur. Iya. Dan itu berkeping-keping hancurnya, bukan hancur. Semeter tadi Pak. Dari sini Pak, dari sini ini kita harapkan dari sini akan dibangun breakwater, pecah gelombang dan sistem kanal di daerah ini, sehingga air memecah. Dia tetap masuk ke wilayah pantai ini, namun dia tekanannya jauh lebih rendah akibat adanya breakwater itu. Berapa meter ke dalam? Kami masih duga Pak, masih belum kami terjun langsung melakukan pengukuran, tetapi untuk menjadikan breakwater dengan tipe sisi miring dan tegak itu masih memungkinkan kalau jaraknya sekitar 100-200 meter. Karena waktu kami kemarin dengan Pak Ruslan meninjau lokasi itu, saya rasa ada cuman 1 meteran gitu Pak Ruslan ya, dalam kedalamannya. Dari bibir pantai itu udah air semua Pak, dan lumpur. Kalau dia pasir masih mendingan, dia lumpur. Nah, ini yang perlu kita siasati, bagaimana dilakukan pemecah gelombang sehingga air nanti tidak begitu kencang, dengan sistem kanal juga, dengan sistem pengaliran drainase yang kita harapkan bisa membagi air masuk dan air keluar ke sungai-sungai yang ada di wilayah Bandar Lampung ini Pak. Nah, ini dia. Lalu di samping breakwater yang kita harapkan bisa dibangun, walaupun memang kami sadari itu biaya cukup besar. Tapi seperti yang Bapak sampaikan, kalau perlu memang sudah ada kajian sebelumnya, atau memang perlu kami lakukan pengkajian lagi bahkan sampai pembuatan DED-nya, kami mungkin siap untuk membantu hal itu. Lalu di samping itu juga kami mengusulkan untuk pendukung itu dari skenario itu pembangunan dermaga. Jadi dermaga kita sekarang Pak, adakah dinding penahan tanah di sini? Ada beberapa dekat dermaga itu ada dinding penahan tanahnya. Nah, namun mungkin konstruksinya yang perlu kita siasati agar umur daripada dinding penahan tanah itu mungkin bisa jauh lebih baik. Lalu untuk di sektor perekonomian, pemberian perhatian sektor perdagangan dan jasa kompetitif dan sesuai dengan pengembangan perekonomian kawasan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh Desa Bandar Lampung secara keseluruhan. Pemberian kemudahan akses baik modal maupun distribusi khusus dalam menunjang kegiatan industri padat karya. Dan ini adalah rekomendasi yang kami usulkan, mulai dari bangunan gedung untuk perubahan fungsi, masa bangunan, peningkatan kapasitas tampung bangunan, dan melakukan bedah rumah. Nah, untuk bedah rumah sendiri, pada waktu kami melakukan kunjungan sudah ada beberapa rumah yang dilakukan bedah rumah. Kalau dilihat dari struktur yang disarankan kepada masyarakat dari dana bedah rumah itu, ya kami lihat cukup berhasil, sangat baik, dan merubah konstruksi tiang rumah itu yang dilapisi oleh PVC, bagus itu. Nah, jadi kalau langsung beton maka akan terjadi kerusakan, karena beton itu memang tidak begitu kuat terhadap sulfur kan, ataupun juga terhadap air laut itu maksudnya. Jadi dengan dibungkus dia dengan pipa PVC lalu ditaruh tulangan,
itu cukup baik. Dan itu juga sudah pernah kita lakukan penelitian di WISU oleh mahasiswa kita tentang hal ini. Untuk jalan lingkungan kita perlu melakukan rehabilitasi jalan, mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, peningkatan kapasitas jalan lingkungan. Jadi jalan di bawah 1,5 meter itu masih ada di daerah Bandar Rahman. Jadi rata-rata jalan harusnya di desa Bandar Rahman itu di atas 1,5 meter. Lalu penyediaan air minum, peningkatan kapasitas, ya, terutama seperti penambahan sumur bor atau menyalurkan pipa PDAM ke wilayah itu dari Tanjung Tiram, jangan dari jalan darat, tapi dari Tanjung Tiram supaya jauh lebih dekat. Penyediaan air minum, peningkatan kapasitas dari penyediaan air minum, ya. Drainase lingkungan, peningkatan kapasitas jumlah sarana dan prasarana drainase seperti penambahan gorong-gorong dan lainnya, jenis utama untuk memperlancar air masuk saat pasang dan air keluar saat pasang surut, sehingga tidak terjadi genangan air. Karena isyarat dari pemerintah 50 sampai 75% tadi itu, kalau masih wilayah itu masih ada daerah wilayah yang tergenang, bukan rawa-rawa atau daerah yang memang dikelola, pasti kumuh Bang. Ya kalau macam Inalumbunya kan memang dikelola Bang, ada air tergenang gitu kan, memang tanam ikan. Kalau di sana begitu dia surut, tempat yang biasa kata Pak Kepala Desa itu tempat penjemuran ikan, itu becek Pak. Becek, kotor, kumuh sekali gitu. Itu kami lihat langsung. Termasuk pengolahan air limbah. Jadi air limbah di sana ya gimana gitu Pak ya. Mungkin karena laut gitu Pak ya. Membilangkannya gimana gitu. Ada yang punya WC satu dibagi rame-rame, WC-nya komunal ya. Yang komunalnya maksudnya rame-rame Pak, selaut gitu Pak. WC-nya. Gitu. Gimana Pak bilangnya? Jadi dia bisa dibuang gitu ya. Begitu juga sampah. Jadi sampah ya kalau di dekat Bapak Kepala Desa masih ditampung, tapi di tempat lain ya dicampak gitu aja Pak. Jadi begitu dia pasang naik surut yang tinggal sampah. Ya kami juga berupaya karena ada pusat pengkajian lingkungan di tempat kita di WISU. Coba nanti kami mengusulkan bagaimana sistem agar meminimalisasi proses sampah masuk pada saat drop. Tapi dengan sistem pembangunan gorong-gorong dan drainase. Termasuk proteksi kebakaran, kami juga menyarankan agar memang proteksi kebakaran itu sangat penting di wilayah itu, karena rata-rata rumah di sana itu bahannya adalah kayu, tepas. Kalau terbakar satu, habis Bandar Rahman Pak. Yang tinggal sekolah, masjid, sama kantor kepala desa itu dari beton. Itu Pak. Lalu breakwater dan dermaga, usulan kita juga. Dan untuk rekomendasi penanganan non fisik terkait pembangunan lingkungan, penata regulasi terkait bangunan dan lingkungan, penertiban IBM, pembinaan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan lingkungan. Untuk drainase, penetapan regulasi terkait drainase lingkungan, penyediaan resapan dan pemeliharaan dan perbaikan drainase. Untuk poin 2 ini, pembinaan atau penyediaan resapan ini untuk Desa Bandar Rahman masih memungkinkan untuk dilakukan karena ada wilayah yang cukup luas terkait penyediaan air minum dan juga terkait pengolahan air limbah, terkait pengolahan persampahan yang perlu penetapan regulasi terkait persampahan, terkait sanitasi, terkait spam, ini juga perlu ada regulasi yang dikeluarkan. Lalu ada terkait potensi ekonomi lokal, peningkatan ekonomi masyarakat seperti pengolahan hasil laut, program bina usaha, pelatihan pembuatan souvenir mungkin dari limbah, bantuan teknis untuk mendapatkan modal usaha. Sedangkan untuk status lahan perlu dilakukan sosialisasi pada lokasi pemukiman status KUR, ya, pembinaan sertifikat kepemilikan lahan dan pemberian izin pemanfaatan pada tanah hasil pemerintah punya.
Sedangkan terkait partisipasi penanganan, sosialisasi program dan rencana aksi penanganan lokasi pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pembinaan keswadayaan masyarakat. Jadi perlu juga untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah. Memang mungkin di sini sudah terbentuk melalui, kalau saya tidak salah dari PNPM Mandiri dulu ada namanya kelompok swadaya masyarakat. Jadi dengan menggunakan dana yang tidak besar, tapi target bisa dicapai. Jadi kalau di Medan ada seperti contoh program Kotaku, Pak. Ada, kalau dulu ada program Harapan Mandiri gitu ya. Harapan Mandiri. Kalau sekarang di Medan tuh ada Kotaku, Pak. Iya, macam PNPM. Jadi macam PNPM. Jadi dananya ya seapa aja, dikasih 50 juta tapi bisa sampai 600 meter. Ada swadaya masyarakat 30% wajib ada. Nah di situ kalau memanfaatkan pembinaan keswadayaan masyarakat untuk terkait pemukiman, saya rasa kita tidak perlu merelokasi masyarakat untuk pemukiman, tapi perlu melakukan pembinaan. Lalu terkait fasilitas pembentukan lembaga swadaya masyarakat, pembinaan usaha pemeliharaan, dan program penghargaan dan kompensasi. Jadi saran kami, Pak, untuk melakukan apabila nanti dari pertemuan kita ini kita sepakati atau mungkin kita mengusulkan perlu dilakukan detail engineering design untuk masing-masing konstruksi, terutama untuk penanganan fisik. Lalu membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang memiliki keahlian di bidang konstruksi dan sosial untuk merencanakan dan melaksanakan implementasi rekomendasi yang disusun. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara dalam rangka penyediaan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Itu saja mungkin, Pak, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya mungkin